Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Gabriela Desianti dengan NPM akhir 043. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang pengaruh keterbiasaan mahasiswa yang terbawa sampai masa pasca pandemi. Kita akan masuk ke latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut. Pertama, pandemi COVID mengubah sistem pembelajaran jadi daring. Jadi selama kita mengalami pandemi COVID-19, kita tidak bisa pergi ke kampus atau kemanapun. Yang membuat kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Lalu, setelah sekian lama, kebiasaan baru pun terbentuk di dalam diri kita, yaitu belajar secara mandiri dan komunikasi virtual, lalu manajemen waktu yang fleksibel. Lalu setelah pasca pandemi, beberapa kebiasaan pun akhirnya terbawa. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya ialah fleksibilitas dan dampak negatifnya menurunnya interaksi sosial dan motivasi karena kita sudah terbiasa dengan kesendirian saat kita berada di rumah dan melakukan pembelajaran secara daring. Dari latar belakang tersebut, akhirnya saya mengambil beberapa rumusan masalah yang membuat saya akhirnya memilih judul ini. Yang pertama, apa saja sih keterbiasaan mahasiswa yang masih bertahan setelah masa pasca pandemi? Yang kedua, bagaimana keterbiasaan tersebut mempengaruhi kehidupan akademik mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana keterbiasaan tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial mahasiswa? Dan yang terakhir, apa implikasi dari keterbiasaan mahasiswa ini terhadap kebijakan pendidikan tinggi di era masa pasca pandemi? Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi keterbiasaan mahasiswa yang masih terbawa setelah pandemi. Yang kedua, menganalisis pengaruh keterbiasaan tersebut terhadap kehidupan akademik mahasiswa. Yang ketiga ialah menganalisis dampak keterbiasaan tersebut terhadap interaksi sosial mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi bagi intuisi pendidikan dalam merancang kebijakan yang dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan akademik di era pasca pandemi. Lalu untuk kegunaan, ada dua kegunaan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Selanjutnya kita akan masuk ke landasan teori. Ada 3 landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama ialah teori perubahan kebiasaan. Teori perubahan kebiasaan menurut James Clear pada tahun 2018 dalam bentuk buku Atomic Habits. Kebiasaan dibentuk melalui proses berulang dan dapat bertahan walaupun kondisi yang memicunya sudah berubah. Dalam hal ini, mahasiswa yang selama pandemi terbiasa dengan pola belajar daring dan fleksibilitas waktu mungkin akan terus mempertahankan kebiasaan tersebut walaupun kuliah tatap muka telah kembali. Selanjutnya ada teori adaptasi teknologi. Menurut Davis pada tahun 1989, dalam PAM, orang lebih mungkin akan terus menggunakan teknologi jika mereka percaya bahwa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. Siswa yang telah terbiasa dengan sistem belajar virtual dan komunikasi virtual lebih mungkin akan terus menggunakan layanan tersebut meskipun metode tatap muka kembali digunakan. Lalu yang terakhir ialah teori interaksi sosial. Teori George Herbert Mead interaksi sosial pada tahun 1934 menyatakan bahwa individu membentuk identitas dan gaya perilaku melalui interaksi dengan orang lain. Jika mahasiswa berinteraksi secara lebih virtual selama pandemi, kemampuan sosial mereka dalam berkomunikasi langsung dapat mengalami perubahan atau penurunan tentunya. Selanjutnya kita akan mereview literatur yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Pertama, belajar pattern change. Penelitian dari PAU pada tahun 2020 menyebutkan bahwa mahasiswa lebih mandiri belajar dengan sumber online, tetapi mengalami kesulitan dalam keterlibatan aktif selama kuliah tatap muka. Yang kedua, virtual communication preference diteliti oleh Nguyen et al. Pada tahun 2021
meneliti bahwa banyak mahasiswa lebih nyaman dengan pertemuan virtual dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Selanjutnya yang terakhir, social dan psikologis impacts yang diteliti oleh Brooks et al. Pada tahun 2020 mencatat dalam laporannya bahwa mahasiswa mengalami shift pola sosialisasi di mana beberapa di antaranya merasakan kecemasan sosial ketika baru masuk ke dalam masa perkuliahan tatap muka. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yang pertama, situasi awal atau pra-pandemi. Mahasiswa terbiasa dengan sistem perkuliahan tatap muka dan interaksi langsung. Selanjutnya ialah masa pandemi. Mahasiswa beradaptasi dengan pembelajaran daring, manajemen waktu, fleksibel, dan komunikasi virtual. Lalu setelahnya ialah masa pasca pandemi. Beberapa kebiasaan tetap bertahan seperti belajar mandiri dengan sumber daya dan preferensi komunikasi virtual yang dapat berdampak pada keterampilan sosial dan keterlibatan akademik. Selanjutnya kita akan masuk pada bab terakhir dari proposal penelitian ini. Kita masuk yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun akademik 2024-2025 yang telah mengalami perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19 dan kembali mengikuti perkuliahan tatap muka pasca pandemi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang mahasiswa yang diambil dari populasi tersebut. Setelah ditentukannya populasi, kita akan masuk ke teknik sampling. Teknik pengambilan sampling yang saya gunakan adalah purposive sampling dengan kriteria 1. Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kedua, mahasiswa angkatan 20-22. Ketiga, pernah mengalami kuliah daring saat pandemi. Dan keempat, saat ini mengikuti kuliah tatap muka. Pemilihan purposive sampling dilakukan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, yaitu meneliti dampak pasca pandemi terhadap kebiasaan belajar dan interaksi sosial mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel operasional variabel. Di penelitian ini kita memiliki 2 variabel X dan 1 variabel Y. X1 ialah perubahan kebiasaan belajar dan yang X kedua adalah adaptasi teknologi. Lalu yang Y ialah perubahan interaksi sosial. Indikator dari X1 ialah frekuensi belajar mandiri, pemanfaatan sumber belajar daring, pengaturan waktu dalam belajar. Dan indikator dari X2 ialah persepsi kemudahan penggunaan teknologi, persepsi terhadap manfaat teknologi, dan indikator untuk variabel Y ialah tingkat kenyamanan komunikasi tatap muka, frekuensi interaksi sosial langsung, dan tingkat kecemasan dalam situasi sosial. Skala yang saya ambil dalam penelitian kali ini ialah skala Likert. Sumber untuk variabel X1 ialah James Clear, sumber untuk variabel X2 ialah Davis pada tahun 1989 TAM, dan sumber untuk variabel Y ialah Mead pada tahun 1934. Pada penelitian saya yang kali ini, saya mengambil teknik analisis data secara deskriptif. Mengapa saya mengambil analisis data secara deskriptif? Alasan saya adalah untuk melihat kecenderungan dari jawaban para responden pada masing-masing indikator. Dan dengan hal tersebut tentunya akan membuat saya lebih mudah dalam memahami para responden melalui penelitian ini. Sekian proposal penelitian dari saya. Saya mohon maaf jika ada banyak salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.